Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Hajat Ridho, NIM 42019279090, kelas 2C Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan rancangan tapak dan desain yang saya ajukan sebagai tugas besar dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 yang diampu oleh Pak Arif Fitrianto STMT dan Bu Dewi Ria Indriana STMT. Pada kesempatan ini, lokasi tapak yang saya pilih yaitu berada di Jalan Ayani, tepatnya di simpang Jalan MT Haryono. Kenapa saya milih di Jalan Ayani? Karena di Jalan Ayani dekat dengan mall, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan pusat ibadah, perkantoran, kampus, taman rekreasi, dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan para pengguna bangunan nanti ketika ada aktivitas lain atau kesibukan lain, dia tidak perlu pergi jauh dan dapat mengefisiensikan waktu mereka. Di lokasi tersebut memiliki luas tanah 40 meter kali 50 meter sehingga total luas 2000 meter persegi dengan GSB 20 meter dari tepi bibir jalan, KDB 60% menjadi 1200 meter persegi yang bisa dibangun dari lokasi tapak tersebut. Kemudian bagian side plan seperti ini, karena di Jalan Ayani memiliki one way, tidak ada nyebrang-nyebrang, jadi arah masuk melalui seperti ini, dari masuk langsung belok kiri, dan area parkiran tepat di sebelah kiri bangunan, dan ketika ingin keluar langsung di lewat di sini. Jadi di lokasi tapak kita memiliki dua akses, yaitu ada akses in atau masuk dan akses untuk out atau keluar. Kemudian pada denah tersebut saya memiliki denah seperti ini, yang mana saya ambil konsepnya dari sebuah sepatu seperti ini. Kenapa saya memilih sebuah sepatu? Karena sepatu adalah suatu pakaian atau perhiasan yang tak lepas di kehidupan sehari-hari manusia, terutama apalagi untuk para pekerja di perkantoran. Sangat cocok apabila dia menggunakan sebuah sepatu, dan itu membuat saya mendesain dari konsep sepatu tepat pada fungsi bangunan saya, yaitu sebagai coworking space, di mana coworking space tersebut suatu bangunan yang menyediakan tempat untuk seseorang bekerja, baik secara individual, secara grup, secara kelompok, ataupun antar company. Seperti ini denah saya, di mana teras langsung masuk ke lobby, dan di samping sebelah kiri ada resepsionis untuk booking tempat. Sebelah resepsionis ada kantin untuk beristirahat, dan tepatnya di sebelah kanan itu tempat working area, working individual. Kemudian masuk, di sebelah kiri ada lorong untuk WC dan ruang santai istirahat. Kemudian di sebelah kanan setelah kita masuk ada musola. Untuk sebelah kanan ujung lurus itu ruang pengelola dan ruang rapat, dan kalau lurus terus hingga ke mentok belakang itu ada ruangan workshop. Untuk layout bangunan tersebut kita menggunakan layout seperti perkantoran sebagaimana mestinya. Perkantoran pemerintah, perkantoran swasta. Intinya bagaimana layout tersebut menciptakan suasana yang mirip atau persis dengan perkantoran. Kemudian pada tampak seperti ini, tampak depan saya memiliki konsep yang formal, namun saya kombinasikan dengan konsep yang minimalis, di mana pada tampak dinding ini saya menggunakan konsep yang formal seperti jendela, pintu, dan kerawang. Itu saya menggunakan prinsip formal karena perkantoran itu bersifat formal. Namun saya kombinasikan pada atap, yaitu model minimalis.
Jadi penggabungan dua konsep tersebut menjadi ciri khas dalam suatu bangunan yang saya desain. Kemudian di potongan, seperti ini potongan, saya menggunakan pondasi cakar ayam dengan galian kurang lebih 2-3 meter, menggunakan paku bumi sepanjang 12 meter. Cakar ayamnya saya menggunakan besi 16 dengan ketinggian kurang lebih 30 cm tinggi cakar ayam. Kemudian kolom saya menggunakan 25 cm kali 25 cm dan seluk antar tanah dengan bangunan 1 meter. Kenapa saya menggunakan seluk 1 meter? Karena kurun waktu 5 tahun Jalan Ayani Pontianak itu mengalami kenaikan atau pengaspalan kembali, di mana pengaspalan itu setidaknya 10-20 cm itu pasti mengalami kenaikan, yang tentunya ketika saya desain 1 meter, ketika ada perbaikan jalan atau kenaikan jalan 20 cm, otomatis tinggi bangunan dari jalan hanya tersisa 80 cm. Kemudian untuk tiang atau kolom saya menggunakan pengganti tulangan, yaitu baja profil H. Tidak menggunakan besi beton, tetapi langsung menggunakan profil H, yaitu dibungkus dengan semen, di dalamnya profil, dan langsung nyambung dengan ring balok, yang tentunya dapat mempermudah dan mempersingkat pengerjaan sehingga lebih efektif dalam segi waktu dan ketahanan yang lebih kuat. Kemudian untuk rangka atap saya menggunakan rangka baja ringan seperti ini. Kenapa saya menggunakan rangka baja ringan? Karena rangka baja ringan adalah suatu material pengganti rangka kayu yang diciptakan untuk mempermudah dan dapat memperbanyak suatu rangkaian dalam atap. Namun pada desain saya tersebut, saya menggunakan baja ringan tersebut hanya sebagai rangka, tetapi di tepi-tepinya sebagai penopang rangka tersebut saya menggunakan baja profil H, karena biar lebih tahan lama dan kuat. Lagi pula ketika saya menggunakan rangka baja ringan, itu tentu mudah untuk diservis, banyak didapatkan, dan murah. Itu yang membuat efektifan suatu penggunaan bahan bangunan dengan tidak melemahkan kekuatan, bahkan memperkuat ketahanan dan kekokohan dari suatu material bahan bangunan. Kemudian untuk konsep karakteristik bentuk. Konsep karakteristik bentuk, saya konsep denah terinspirasi dari sebuah sepatu, karena sepatu merupakan pakaian yang tak lepas di kehidupan sehari-hari, tak terkecuali untuk pada pekerja, apalagi perkantoran. Warna bangunan yang saya gunakan pada bangunan yaitu warna krim dengan list coklat. Kenapa saya menggunakan warna krim dan list coklat? Karena akan menimbulkan suatu bangunan dengan rasa yang minimalis dan elegan, seperti pada rumah-rumah mewah yang ada di perumahan. Kemudian ini tampak sampingnya seperti ini, dan di atap yang sebelah kanan, sebelah kiri yang ini, tinggi junjung langitnya 4 meter, dan yang di belakang ini tinggi junjung langitnya 2 meter, sehingga dari tampak samping memiliki tampak seperti ini, dimana yang tinggi junjung 4 meter dan ada space dinding, kita menggunakan adanya ventilasi udara, sehingga menciptakan sirkulasi di dalam udara atau di dalam bangunan tersebut tetap terjaga, tetap alami, dan
tetap sehat, karena penghawaan alami sangat dibutuhkan, walaupun dalam skala garis besar bangunan ini menggunakan penghawaan buatan. Tak hanya dari sisi penghawaan saya menggunakan sistem ventilasi seperti ini, dia juga membantu dari sistem pencahayaan yang dapat masuk membantu pencahayaan buatan di dalam untuk menerangi ruangan-ruangan di dalam bangunan tersebut. Pada bangunan ini saya juga mendesain untuk wilayah outdoor. Ketika ada para pengguna yang ingin merokok atau ingin melihat langsung udara alami, kita menyediakan wilayah outdoor untuk bekerja. Contohnya ini adalah pagar untuk wilayah outdoor. Dan kalau di denah itu di bagian di sini, bagian di atas working area individual seperti itu. Dan untuk tampak 3 dimensinya itu tepat di bagian ini adalah bagian outdoor seperti ini di sini. Kemudian untuk eksterior saya itu menggunakan model seperti ini, yaitu atapnya yang berwarna merah, dindingnya yang berwarna krim, dan list slope yang berwarna coklat. Serta yang kotak kuning ini adalah sebuah ACP tower yang sebagaimana menjadikan ciri khas ketika kita melewati Ayani tersebut. Jadi ketika kita melewati Ayani tersebut dan melihat ada tower kuning, itu menandakan, oh ini coworking space, oh ini bangunan ini. Seperti bagaimana halnya dengan Mega Mall dan Hotel Ibis lainnya. Kemudian pada interior saya seperti ini. Ini untuk interior bagian ruang rapat, memiliki plafon yang bertingkat dengan list di samping-sampingnya, membuat suasana ruang rapat yang lebih elegan. Kemudian ini untuk sisi dalam, ketika kita masuk langsung dapat kita lihat ini adalah sebuah kantin dan ini sebuah lorong untuk kita masuk ke dalam ruang rapat. Tak lupa juga ini adalah interior untuk musola seperti ini, untuk musola, dan ruang kantinnya seperti ini. Tidak terlalu banyak meja dan kursi, hanya sebatas kantin biasa. Kemudian pada bangunan tersebut kita juga memiliki sistem keamanan 24 jam dan juga sistem drainase, sistem pencahayaan, dan sistem vegetasi yang sangat memadai yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Dan yang terakhir, ini adalah maket atau miniatur dari suatu bangunan yang saya desain. Contohnya seperti ini. Ini adalah tampak depan. Di sisi kanan ini yang saya maksud dengan kerawang. Dan di sisi kiri ini adalah cor semen, namun dia memiliki garis-garis sehingga memunculkan efek yang minimalis dan menarik. Dan tentunya untuk bagian tampak depan, khususnya dinding, saya menggunakan konsep yang formal sehingga jendela-jendela dan pintu itu tampak seperti biasa, baik sebelah kanan, kiri, dan belakang.
Untuk sisi bagian kiri ini ada kerawang. Ini kerawang musola. Sebagaimana tadi interior musola yang sudah saya berikan dan saya tampilkan, ini adalah kerawang dari musola. Dan di sini adalah space untuk outdoor. Ketika ada orang yang ingin memakai atau ingin bekerja secara outdoor, seperti ini outdoornya ya. Dan juga kita ada tempat servis. Ini adalah sebuah pintu di mana untuk karyawan masuk dan keluar kerja. Jadi ketika ada karyawan masuk dalam bangunan ini menjadi bekerja, dia tidak perlu masuk lewat jalan pintu utama, tetapi dia memiliki pintu khusus untuk karyawan supaya tidak mengganggu akses pengguna bangunan tersebut melalui pintu utama. Seperti ini atapnya. Dan ini yang saya maksud kotak ACP. Ini adalah sebuah tower yang dilapisi oleh ACP. Begitu pula dengan yang ini. Ini juga dilapisi oleh ACP. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari tugas presentasi Studio Perancangan Arsitektur 1. Mohon maaf apabila saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.